Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020. Baiklah, pagi ini saya ajak kita menjumpai Mazmur pasal 37, ayat 23 hingga ayat 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur, bagaimana dia begitu percaya tentang Tuhan yang selalu menetapkan langkah-langkah orang percaya. Di sini dikatakan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Cara manusia kita biasa mempunyai beberapa kriteria tentang orang yang berkenan kepada Allah. Kita berkata orang itu pasti punya iman, orang itu pasti punya perbuatan yang baik, orang itu pasti punya perasaan kasih yang lebih dari umumnya. Dan ada begitu banyak istilah yang kita gunakan untuk menunjukkan orang itu berkenan kepada Allah. Tapi Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara, kata berkenan kepada orang yang berkenan kepadanya, ternyata itu dikatakan adalah orang-orang yang gagah dan sedang berjuang dengan berani. Jadi kita sebagai orang percaya, bukan berarti kita berbicara soal perbuatan yang kita dapat nilai dengan kebaikan, tetapi kita yang sedang berjuang menghadapi hidup ini dengan berani, dengan optimis. Walaupun tantangan besar, walaupun ada masalah, kita tetap jalani hidup ini dengan tidak gentar dan takut. Nah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang itu. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan izinkan orang lain yang mengatur langkah saudara. Jangan pikiran orang lain mengatur hidup kita. Jangan luaskan kegagalan masa lalu kita yang akan mengatur hidup kita sekarang. Bukan. Kita boleh gagal, kita boleh hancur di waktu yang lalu, tapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita sudah tidak punya hubungan dengan masa lalu kita. Kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan kehidupan yang gagal waktu yang lalu. Karena Alkitab katakan dia menjadi sesuatu yang baru. Sebab itu diingatkan kepada kita orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus, kita adalah bagian dari ciptaan baru itu yang harus tetap berjuang, melangkah dengan berani menghadapi apa yang ada di depan kita. Karena langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Bukan oleh perhitungan kita semata-mata, bukan oleh kata orang, bukan karena opini orang, bukan karena masa lalu kita yang kita jadikan titik tolak kita ke depan, tapi saat kita ada di dalam Kristus, kita juga harus berjuang. Berjuang dengan iman, berjuang dengan keyakinan, berjuang dengan berani untuk menjalani hidup yang ada. Karena jelas di dunia ini bukanlah tempat yang nyaman, terlebih bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ada di sekeliling kita. Sebab itu Alkitab hanya ingatkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, yang hidupnya mau berjuang dengan berani, yang hidupnya tidak gentar dengan situasi yang ada. Tuhan akan menetapkan mereka. Sebab itu Salomo pernah berkata dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tidak salah kita memikirkan, tetapi ingat, Dia tidak menentukan langkah kita. Kita tidak salah mendengar kata orang, kita tidak salah melihat situasi yang ada, tapi ingatkan dirimu, yang menetapkan langkah kita adalah Tuhan. Sebab itu, jadilah orang yang gagah, berani, perkasa. Jalani hidup ini. Jangan takut, jangan ragu. Petrus
berjalan di atas air bukan karena dia punya kemampuan, tapi karena Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk jalan di atas air. Keluar, silakan, datang. Tapi di dalam melangkah itu, Petrus kaget. Kenapa dia bisa begini? Petrus kaget melihat gelombang yang sebenarnya dia tidak bisa atasi ketika dia lihat gelombang itu. Dan Alkitab katakan, dan saat itulah Petrus tenggelam. Dia bukanlah orang yang gagah berani. Kita harus melangkah, apapun yang ada di depan kita, kita tidak boleh berhenti. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hati boleh memikirkan banyak hal, tapi Tuhan yang menentukan. Amsal Sulaiman 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi putusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan ketika kita diam di dalam langkah yang kita harus buat. Tuhan tidak berkenan ketika kita pasif dalam situasi yang kita harus bergerak, harus melakukan, harus bekerja, harus berjuang. Maka Tuhanlah yang ingatkan bahwa rancangan kita boleh banyak, tetapi Tuhanlah dengan rancangannya yang akan terlaksana. Sebab itu, pada saat ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi jelas yang menjadi peringatan buat saya dan saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita bukan orang yang pasif, orang yang selalu mau bergerak, orang yang selalu mau maju. Maka Tuhan katakan langkah-langkah orang itu akan ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami menaikkan puji dan syukur kepada Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan ini. Kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kami, karena kami bukan orang yang pasif, tapi orang yang mau bergerak dengan berani, dengan yakin Engkau ada di pihak kami. Sebagaimana Daud dengan berani melangkah menghadapi tantangan Goliat, beri kekuatan yang sama bagi kami, bahwa langkah kaki kami Tuhanlah yang menetapkannya. Sebab itu bagi yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang berbisnis, yang akan menuntut ilmu maupun yang tinggal di rumah, Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Biarlah kami boleh selalu mengingat apa yang Tuhan tetapkan bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Tuhan menetapkan rancangannya yang akan terlaksana bagi kami. Sebab itu kami bersyukur. Hari ini rancangan-Mu damai sejahtera buat kami. Hari ini rancangan-Mu yang terbaik bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, biarlah kami berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Dengan syukur kami mulaikannya, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat membagikan renungan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara yang lain. Dan yang belum subscribe, silakan saudara subscribe apa yang saudara dapat salurkan. Dan biarlah hari ini kita menikmati berkat Tuhan dalam kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.